Bismillahirrahmanirrahim. Tentang keutamaan Al-Quran. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Keterangan mengenai surat Tabarakalladzi terdapat riwayat lain. Sabda Rasulullah SAW, hatiku ingin agar surat ini ada di dalam hati setiap orang mukmin. Hadis lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat, yaitu surat Tabarakalladzi dan Alif Lam Mim Sajdah, di antara maghrib dan isya, seolah-olah ia sholat sepanjang malam pada malam Lailatul Qadar. Sabda beliau lainnya, barang siapa membaca dua surat tersebut, maka akan ditulis baginya 70 pahala dan dijauhkan dari 70 keburukan. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa membaca dua surat tersebut, ditulis baginya pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sebagian sahabat Nuhum pernah mendirikan kemah di suatu tempat. Mereka tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba orang-orang yang sedang mendirikan kemah itu mendengar suara seseorang yang sedang membaca surat Tabarakalladzi. Maka diceritakanlah hal itu kepada Nabi SAW. Beliau bersabda bahwa surat itu akan menjauhkan dan menyelamatkan mereka dari azab Allah SWT. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan tidur sebelum membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Tabarakalladzi. Khalid bin Ma'dan rahmatullahi berkata, telah sampai kepadaku suatu riwayat bahwa ada seseorang laki-laki yang berbuat dosa. Ia selalu membaca surat Sajadah dan tidak pernah membaca surat-surat lainnya. Kemudian surat itu membentangkan sayapnya sambil berkata, Tuanku, orang ini banyak membacaku. Sebab surat ini diterima dan diputuskan bahwa setiap kesalahannya diganti dengan pahala. Khalid bin Ma'dan rahmatullahi menunjukkan surat ini akan membela pembacanya di dalam kubur dan berkata, ya Allah, jika aku ini termasuk dalam kitabmu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, maka hilangkanlah aku dari kitabmu. Lalu surat ini akan muncul dalam bentuk seekor burung yang mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan menjaganya dari siksa kubur. Dan Khalid bin Ma'dan adalah yang meriwayatkan semua riwayat tentang surat Tabarakalladzi ini. Ia tidak akan tidur sebelum baca kedua surat ini. Taus rahmatullahi berkata bahwa kedua surat ini memiliki 60 fadilah dibandingkan dengan surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Azab kubur bukan sesuatu yang remeh yang pertama kali akan dilalui oleh setiap manusia setelah mati adalah kubur. Apabila Utsman berdiri depan kubur seseorang, ia akan menangis sehingga air mata membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak pernah menangis sedemikian keras ketika mengingat surga dan neraka?
Sebagaimana tangisanmu ketika melihat kubur? Jawabnya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama untuk akhirat. Jika seseorang selamat dari azab kubur, maka ia akan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya. Sebaliknya, jika ia tidak selamat dari azab kubur, maka selanjutnya ia akan mengalami kesulitan yang lebih besar daripada azab kubur. Aku juga mendengar bahwa tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, peliharalah kami dari siksa kubur. Ya Allah, dengan keutamaanmu dan kemuliaanmu, peliharalah kami dari siksa kubur. Allah, apa yang saya baca dan terangkan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan kepada Amin.